Pemirsa, 3 bocah diduga menjadi korban pencabulan ayah kandungnya sendiri. Kasus yang terjadi pada 2019 lalu sempat dihentikan oleh polisi karena tidak ada bukti. Atas kasus ini, tim Kementerian PPPA menurunkan tim pencari fakta. Kasus dugaan pencabulan 3 bocah yang masih di bawah umur oleh ayah kandungnya sendiri berinisial SA di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan kembali memanas. Kasus yang terjadi dan dilaporkan pada tahun 2019 lalu sempat dihentikan pada Oktober 2020 lalu karena kurangnya alat bukti. Pasca pelaporan ibu korban, polisi memeriksa sejumlah saksi dan visum para korban di 2 lokasi berbeda. Namun 2 hasil visum tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pencabulan pada para korban. Visum, ya. Pemeriksaan visum pertama dilakukan di Puskesmas Malili di Luwu Timur. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak ada bukti yang mengarah kepada pencabulan. Di antaranya adalah tidak ada kerusakan pada kemaluan dan sebagainya, sebagaimana hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian dilakukan lagi visum kedua, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, kemudian hasil visum kedua ini pun hasil keterangan dokter, ya, dalam rekomendasinya bahwa tidak ditemukan kerusakan pada alat kelamin ketiga anak tersebut. Ya, tidak ada hal-hal yang menunjukkan terjadi kekerasan fisik secara seksual, gitu. Meski kasus ini telah dihentikan, namun pihak kepolisian akan kembali membuka kasus ini apabila ada temuan baru dari laporan LBH Makassar. Juga ini momentum kami akan mendesak kembali Polri supaya bisa membuka kembali kasus ini karena sejak awal kasus ini sangat prematur untuk dihentikan, masih penyelidikan, sudah langsung dihentikan. Padahal korbannya adalah anak-anak dan sudah nyata sekali kami memasukkan bukti-bukti laporan yang mendukung bahwa terhadap anak-anak ini terjadi kekerasan seksual. Maka sampai saat ini pun sikap kami sama dan pelapor juga sama bahwa kasus ini dibuka kembali dan para anak bisa mendapatkan keadilan. Atas mencuatnya kasus ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurunkan tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Tim akan berkoordinasi dengan unit PPA Provinsi dan LBH, termasuk mengunjungi rumah korban. Usai menggelar rapat internal tertutup, tim pencari fakta belum bisa memberikan keterangan resmi dari hasil pertemuan yang dilakukan. Bukan fakta-fakta. Jadi kami turun ke sini untuk mengumpulkan fakta-fakta. Untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih ini baru proses awal. Jadi kami ulang prosesnya dari awal untuk melihat lagi fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana gitu. Jadi untuk selanjutnya kami masih berproses di sini sampai selesai. Nanti rilis resmi dari KPPA akan diberikan dari pusat. Karena ada tim sendiri yang akan melakukan rilis. Jadi untuk dari kami hanya mencari fakta di sini untuk memberikan keterangan lebih lanjut, nanti akan ada tim lagi dari pusat. Sebelumnya kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu kembali viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti. Untuk memperbarui kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung, kami sudah terhubung dengan kontributor iNews di Makassar, Yul Yusfin. Selamat malam, Yul Yusfin. Sejauh ini dari hasil viral di media sosial, rencananya polisi akan kembali membuka kasus ini di Luwu sendiri, di Luwu Timur sendiri, di Polresnya seperti apa? Apakah sudah ada rencana untuk membuka kembali kasus ini? Baik, Anissa Dasuki dan juga pemirsa, terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E. Sulpan telah memberikan keterangan resmi jika nantinya tim lawyer atau tim LBH Makassar bersama tim jika menemukan bukti baru nantinya pihak kepolisian Polda Sulsel akan membuka kembali kasus penyidikan kasus tersebut. Dan memang hingga saat ini
tim lawyer LBH Makassar bersama tim terus berkonsolidasi dengan tim untuk terus mengawal kasus dugaan pencabulan tersebut. Dan memang pada Sabtu sore tadi, sejumlah tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah tiba di Makassar dan langsung melakukan rapat internal dengan UPT PPA Provinsi. Dalam rapat internal tersebut, kami belum mendapat keterangan resmi apa yang menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Namun intinya dalam pertemuan tersebut tim pencari fakta hanya meminta informasi awal terkait kasus ini dan nantinya mereka akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait proses terjadinya kasus ini pada tahun 2019 silam. Dan memang hingga saat ini tim terus berkoordinasi termasuk LBH Makassar terus berkoordinasi dengan sejumlah tim termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan diserahkan ke Polda Sulsel, di mana pernyataan Kabid Humas sebelumnya yang menyatakan akan membuka kembali kasus tersebut jika LBH Makassar mempunyai bukti yang baru. Dan memang bukti-bukti yang telah disiapkan LBH Makassar itu ada beberapa, diantaranya adanya surat keterangan resmi dari psikolog di Makassar yang membenarkan jika terlapor atau pelaku ini memang terbukti melakukan pencabulan. Itu dikeluarkan berdasarkan hasil keterangan yang dilakukan oleh psikolog terhadap 3 korban. Dan selanjutnya adanya bukti-bukti foto di mana pada alat-alat intim ya dari ketiga korban ini dinyatakan mengalami gangguan atau kerusakan hingga adanya kemerahan. Dan terakhir adanya bukti dari diagnosa dokter di salah satu rumah sakit di Makassar dan yang membenarkan jika ketiga korban betul mengalami kekerasan seksual. Dan memang LBH Makassar terus siap mengawal kasus tersebut, siap bekerjasama dengan penyidik kepolisian jika nantinya kasus ini dibuka kembali oleh pihak kepolisian Polda Sulsel. Anissa. Baik, terima kasih Yul Yusfin melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tagar percuma lapor polisi terus menghiasi jagat media sosial beberapa hari ini. Lantas bagaimana menyikapi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap 3 anak kandungnya? Sudah hadir bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri dan penasehat IPW Johnson Panjaitan. Saya ke Pak Reza Indragiri terlebih dahulu. Pak Reza, sampai ada tagar percuma lapor polisi. Tanggapan Anda, apakah ini akan berbahaya ke depannya? Karena memang kasus kekerasan seksual atau kasus pemerkosaan ini ternyata banyak yang tidak dilaporkan pun banyak sekali yang tidak bisa sampai ke putusan pengadilan. Presiden Jokowi sesungguhnya beberapa tahun silam pernah mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Jadi sangat wajar kalau masyarakat termasuk saya punya ekspektasi bahwa penanganan kasus-kasus macam ini juga memiliki intensitas tinggi dari otoritas penegakan hukum termasuk kepolisian. Tapi kalau kemudian kita sebatas bicara tentang tagar atau bagaimana masyarakat mencoba untuk mengekspresikan kerisauan mereka, mengekspresikan kekecewaan mereka di media sosial terhadap otoritas penegakan hukum, maka saya akan memiliki pandangan bahwa khusus tentang komunikasi di media sosial, permainan tagar menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi karena kita berbincangkan adalah sebuah tagar yang berbunyi percuma lapor polisi, sungguh-sungguh saya khawatir bahwa pemilihan diksi atau pemilihan kata-kata tagar tersebut pada akhirnya nanti bisa saja berefek kontraproduktif, tidak hanya bagi pihak pelapor tapi juga bagi masyarakat secara umum. Ambil misal, beberapa waktu lalu di Amerika Serikat ada juga penggunaan tagar, yaitu Black Lives Matter. Bagaimana masyarakat, bagaimana warga netizen berusaha untuk menyemangati otoritas kepolisian untuk bekerja lebih serius dan objektif dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang diwarnai oleh kebencian rasis. Nah, pemilihan katanya menurut saya sangat positif, Black Lives Matter. Tetapi kalau kemudian pilihan katanya adalah percuma lapor polisi, maka betapapun itu barangkali merupakan sebuah ekspresi kejujuran, keterus terangan dari masyarakat, tetapi
bisa saja kemudian itu memunculkan efek di mana masyarakat pada akhirnya akan enggan untuk melapor pada polisi. Padahal ketika masyarakat melaporkan kasus kejahatan yang mereka alami kepada polisi, paling tidak ada 2 manfaat yang bisa diperoleh. Pertama, manfaat secara spesifik. Ketika masyarakat melapor, maka sesungguhnya masyarakat menekan tombol bagi lembaga kepolisian untuk mulai bekerja, berusaha mengungkap kasus itu hingga tuntas. Itu manfaat spesifiknya. Baik, saya ke Pak Sedangkan Johnson. manfaat umumnya adalah, oke silakan. Oke, saya ke Pak Johnson. Pak Johnson, ada selain kasus ini yang baru kembali gaduh atau ribut kembali akan dibuka lagi dan lain sebagainya. Ada beberapa waktu yang lalu kasus salah satu pegawai KPI yang harus viral dulu kemudian baru ditangani. Tanggapan Anda? Saya kira kita harus melihat ini dalam beberapa level ya. Saya pengen bicara yang substansi dulu ya. Seharusnya polisi hati-hati dan disiplin di dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah soal prosedur. Apakah prosedurnya memang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan upaya-upaya dalam proses penyidikan kasus ini. Yang kedua adalah soal bukti-bukti. Apakah memang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh pengumpulan bukti-bukti. Baru setelah 2 ini sungguh-sungguh dilakukan, kalau memang kesimpulannya seperti dalam pemberitaan ini, maka dilakukan proses komunikasi terutama pada para pihak. Bila perlu, karena ini saya berterima kasih kalau ada LBH, maka diundang LBH-nya untuk ya gelar, tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh polisi. Saya kira substansi yang seperti ini penting harus kita lakukan, karena ini tantangan bagi polisi, karena kasus-kasus seperti ini terus terang saja bukan hanya menarik perhatian masyarakat. Tadi Reza bilang juga menarik perhatian pimpinan dari Republik ini. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, pada saat dilaporkan ke Dinas Perempuan dan Anak setempat, justru dipertemukan antara korban, ibu korban, dan terduga pelaku. Apakah boleh demikian? Terlepas apakah kejadian itu sungguh-sungguh berlangsung atau tidak, tetapi secara etis sungguh-sungguh menurut saya tidak tepat kiranya apabila terutama sekali antara korban yang notabene masih berusia sangat belia dipertemukan, dihadap-hadapkan di satu ruangan dengan pihak yang disebut-sebut sebagai pelaku kejahatan terhadap mereka. Saya khawatir bahwa pertemuan tersebut andaikan sungguh-sungguh terjadi, terutama sekali ya, itu akan memunculkan efek psikologis yang tak terperi bagi para korban. Ketika korban sudah mengalami keguncangan psikologis yang dahsyat akibat katakanlah kejahatan seksual, kemudian dipertemukan kembali dengan pelaku, maka efek traumanya akan bisa berganda. Dan pada akhirnya juga itu akan berefek kontraproduktif bagi proses kerja kepolisian itu sendiri. Saya bicara secara umum, tidak spesifik pada kasus ini saja, yaitu tentang bagaimana dampak psikologis yang bisa dialami oleh korban ketika dipertemukan dengan pelaku kejahatan. Baik, saya kembali ke Pak Johnson. Pak Johnson, sejauh ini apa sih evaluasi di kepolisian terkait beberapa kasus yang harus ramai dulu di sosial media, harus ada tagar dulu. Apalagi ini tagarnya nadanya cukup negatif ya, percuma lapor polisi. Ya betul. Nah tadi juga poin seperti yang ditanyakan ke Pak Reza itu. Ya, prosedur seperti itu kan sebuah kesalahan ya, mempertemukan antara korban dengan pelaku aja itu udah satu kesalahan sendiri. Dan kalau ini dijadikan alasan untuk memblok kasus ini, nah inilah yang bisa menggerus kepercayaan. Itu yang tadi saya bilang, harusnya Polres kalau kasus seperti ini harus hati-hati dan disiplin di dalam menjalankan tugas. Dan saya kira memang dari segi sistem, ya pengawasan untuk penanganan kasus seperti ini masih menjadi masalah yang sangat besar di institusi kepolisian. Ya, ini baru soal teknis, belum lagi yang lain banyak problem. Memang bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap kerja polisi agar kebenaran, keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik Pak Johnson, sekarang banyak loh masyarakat yang akhirnya memilih untuk lapor dalam tanda kutip di media sosial dibandingkan langsung lapor ke polisi. Ya memang itu kalau saya melihatnya itu jadi sebuah tantangan. Karena itu mari kita buat kategori-kategori. Saya berharap pasti polisi sekarang ini sudah punya kategori. Kalau kategorinya kasus ini menarik perhatian masyarakat, saya kira polisi harus disiplin terhadap apa yang sudah dia buatnya sendiri. Maksudnya disiplin selain
petugas yang mengerjakan itu sungguh-sungguh mengikuti prosedur dan melakukan standar pengumpulan bukti-bukti yang benar, juga diawasi oleh atasannya. Dan saya kira juga masyarakat kan berhak juga melakukan pengawasan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan lewat media sosial. Nah, ini problem ya, karena bisa saja pengawasan media sosial ini baru mendapatkan beberapa soal langsung di blow up, dan itu bisa menggerus kewibawaan, bahkan bisa menggerus sendiri proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Nah, ini justru tantangannya. Karena itu saya kira polisi sudah dididik juga untuk bagaimana berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan stakeholder yang berkepentingan, bila perlu dengan berbagai pihak yang memang langsung berkepentingan. Saya juga mendengar misalnya di Kompolnas sendiri laporan dari para advokat misalnya yang dalam menangani kasus itu laporannya tinggi sekali. Ini memperlihatkan kan bahwa memang ada problem di antar penegak hukum, apalagi dengan masyarakat ya. Tentu ini harus dijawab dengan konsistensi dari institusi penegak hukum dari atas sampai bawah menurut saya. Pertanyaan yang sama untuk Pak Reza Indragiri. Saya kasih 3 contoh kasus yang ramai dulu di media sosial, kemudian baru ditindaklanjuti. Kasus ini, kemudian yang karyawan KPI, kemudian ada juga kasus laporan kehilangan kucing di wilayah Sumatera Utara. Itu baru harus ramai dulu di media sosial, baru kemudian ditangani oleh polisi. Jadi banyak masyarakat yang memilih untuk keluar dulu di media sosial, ramai dulu di media sosial, baru kemudian polisi yang harus turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya, ini sesungguhnya mengangkat kembali isu klasik. Sesungguhnya otoritas penegakan hukum, mobil khusus polisi, bertanggung jawab terhadap masyarakat atau bertanggung jawab terhadap atasan, sebagaimana dikatakan juga tadi oleh Bang Johnson. Nah, sebetulnya sudah sangat banyak kajian yang membuktikan secara signifikan bahwa kerja penegakan hukum sungguh-sungguh tidak terlepas dari opini publik. Dan saya pikir barangkali itu juga berlaku pada kasus ini. Kendati demikian, perlu ditandaskan bahwa opini publik semestinya atau ekspresi publik, komunikasi publik via media sosial sepatutnya tidak ditafsirkan atau dimanfaatkan sebagai dasar bagi otoritas penegakan hukum untuk membaca kemana arah angin bertiup. Kerja mereka semestinya tetap harus berada pada koridor yang profesional, yang menjunjung tinggi akuntabilitas, yang sepenuhnya simpulan akhir ditarik berdasarkan hasil investigasi di lapangan, bukan untuk memuaskan dahaga publik semata. Baik, terkait dengan kasus pelecehan seksual, banyak korban yang akhirnya tidak mau melapor karena merasa sudah terlalu lama, kemudian sulit untuk mengungkapkan bukti-bukti. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di dunia. Mungkin Mas Reza ada informasinya seberapa banyak sih kasus kekerasan seksual yang kemudian akhirnya bisa sampai ke putusan pengadilan dari jumlah total kasus yang ada? Saya mengambil ilustrasi dari salah satu negara dengan teknologi investigasi yang harus kita akui canggih ya, misal yaitu negeri Amerika Serikat. Khusus kalau kita bicara tentang kasus kejahatan seksual, ternyata laporan masyarakat ke otoritas polisi juga bisa dikatakan rendah. Hanya sekitar 25-40% saja dari estimasi keseluruhan kasus kejahatan seksual. Pun pengungkapannya juga tidak terlalu menggembirakan hasilnya. Dari seluruh laporan yang diterima oleh kepolisian yang berujung atau berlanjut dengan penahanan tersangka hanya sekitar 11%. Dan berlanjut sampai ke pengadilan hingga tuntas itu hanya sekitar 2% saja. Jadi ingin saya katakan adalah sangat masuk akal, adalah dimungkinkan kalau kemudian otoritas kepolisian dimanapun pada akhirnya terbentur sehingga tidak bisa menuntaskan penanganan kasus sebagaimana yang masyarakat harapkan. Kendati demikian, saya perlu garis bawahi. Data-data yang saya kemukakan barusan hendaknya justru menyemangati kita semua, khususnya teman-teman di kepolisian untuk terus semakin mengintensifkan kerja mereka, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Baik, evaluasi terkait dengan pengungkapan kasus kejahatan seksual bagi polisi di Indonesia, Pak Johnson, sejauh ini apa yang akan dievaluasi, terutama terkait dengan kasus ini? Karena begini Mbak, memang sifat dari kasus ini ada beban pembuktian yang agak spesifik ya, agak spesifik seperti yang dijelaskan oleh Reza tadi datanya. Memang ini membutuhkan penanganan yang khusus, apalagi anak-anak. Tetapi apapun sifat kesulitan yang terjadi, menurut saya prinsip atau azas perlindungan terhadap korban atau perlindungan dengan sungguh-sungguh dan keras terhadap anak-anak yang jadi korban tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau sudah terjadi akibat dari bawaan sifat kasus ini seperti ini, ya, rendahnya pelaporan, rendahnya pengungkapan, tentu negara tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Menurut saya harus ada kegiatan-kegiatan lain atau ada program-program lain di mana program ini sangat melindungi para korban. Dan tentu juga harus ada kegiatan yang sangat aktif dari negara sendiri untuk melakukan kampanye. Tentu kalau di Indonesia rancangan undang-undangnya itu sungguh-sungguh segera dilakukan dong. Jangan nggak jadi prioritas karena nggak ada duitnya gitu loh. Padahal ini kan urgent bagi masyarakat kita. Nah, yang juga penting menurut saya, polisi tentu di internal harus melakukan evaluasi dalam rangka penanganan ini dan pengawasan terhadap penanganan kasus ini, serta cara berkomunikasinya supaya prinsip transparansi dan melindungi korban itu sungguh-sungguh bisa dilakukan. Karena kalau polemik antara penanganan kasus yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya ada unsur tertutupnya dan keinginan dari masyarakat yang ingin terbuka dan ingin buru-buru bahkan melakukan penekanan-penekanan, nah ini juga bisa menimbulkan masalah. Apalagi di saat dunia post-truth seperti ini, itu harus hati-hati cara menanganinya. Baik, terima kasih Pak Johnson Panjaitan dan Pak Reza Indragiri. Kita harapkan tagar di media sosial percuma lapor polisi ini tidak menjadi gerakan yang nantinya memancing masyarakat malah jadi main hakim sendiri dan di masyarakat malah jadi berlaku hukum rimba. Terima kasih Pak Reza dan Pak Johnson telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa mengaku ingin sekali punya anak perempuan, menculik bocah 5 tahun. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.